Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak wartawan sekalian untuk bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Tentunya kami sampaikan bahwa kegiatan PKP Kejuangan atau program kegiatan bersama Kejuangan tahun 2024 ini adalah merupakan suatu program pendidikan dari Sesko TNI yang dikolaborasikan dengan Sespimti, Sesko Angkatan baik darat, laut, udara, dan juga Sespimen. Nah, tentunya kegiatan ini didasarkan kepada Surat Perintah Panglima TNI nomor 71 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin. Nah, kegiatan ini adalah merupakan salah satu bentuk implementasi dari visi Panglima TNI yang prima, profesionalisme, responsif, integratif. Ya, salah satunya integratif ini modern dan adaptif, juga termasuk implementasi dari visinya Bapak Polri, yaitu presisi. Di situ ada soliditas. Nah, terkait hal tersebut tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat karena memang sinergitas yang kita munculkan atau kita munculkan dalam tema, yaitu bahwa sinergitas TNI Polri siap mewujudkan pertahanan dan keamanan yang tangguh untuk Indonesia maju. Tema ini sangat relevan karena memang sangat dibutuhkan dalam rangka bahwa ke depan tugas-tugas TNI dan Polri ini sangat sekali membutuhkan bagaimana soliditas TNI dan Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan maupun pertahanan yang ada di negara kita. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwira siswa dan peserta didik baik dari Sesko TNI, Sespimti, kemudian Sesko Angkatan dan juga Sespimen. Jumlahnya sekitar 1.188 dengan 287 para anggota tetap baik itu dosen maupun pengasuh. Nah, kebetulan tahun ini Sesko AL sebagai penyelenggara. Jadi kegiatan ini dilakukan bergantian. Tahun kemarin di Sesko AU, tahun ini di Sesko AL. Oleh karena itu, kalau kita lihat bentuk sinergitas ini sangat diperlukan. Selain itu juga bahwa kegiatan ini juga tidak hanya diikuti oleh TNI Polri saja, karena di dalamnya juga ada komponen yang lainnya. Salah satu contohnya di Sespimti ini, di situ juga ada perwira peserta didik dari Kejaksaan Agung dan juga dari Kemenpolhukam memang. Nah, ini salah satu bentuk bahwa ternyata kegiatan yang dilaksanakan dalam KPK Kejuangan ini tidak hanya untuk TNI Polri. Selain itu juga kita juga bisa memberikan contoh kepada perwira siswa mancanegara, di mana jumlah perwira siswa mancanegara yang ada di baik itu di Sesko TNI, kemudian di Sespimti, kemudian di Sesko Angkatan dan Sespimen itu jumlahnya ada 32 negara. 32 negara ASEAN jelas, kemudian beberapa negara Asia dan Eropa dan lainnya. Kita bisa memberikan contoh dan gambaran bagaimana sinergitas TNI Polri tidak hanya dilaksanakan di dalam pelaksanaan operasi di lapangan, tetapi dari sisi pendidikan pun kita juga melakukan suatu bentuk kolaborasi dan sinergitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sinergitas yang TNI Polri yang tangguh tentunya adalah bentuknya adalah bagaimana negara kita yang saat ini dengan kondisi stabilitas yang terjaga, itu adalah salah satu bentuk upaya bahwa TNI Polri saat ini masih solid dan melaksanakan suatu bentuk integritas yang benar-benar terimplementasikan. Memang dalam hal ini tadi disampaikan beberapa hal, salah satunya di level bawah masih terjadi beberapa ketidakharmonisan, namun demikian ini bisa tentunya akan diberikan contoh oleh pimpinan di atasnya, dan tentunya akan dilakukan suatu upaya-upaya bagaimana ke depan mulai dari ini dan ke depan sinergitas dan soliditas TNI itu tetap terjaga. Silakan. Ini adalah tadi belum saya sampaikan tentang tujuan daripada PKP Perjuangan. Yang pertama sebenarnya adalah untuk melestarikan semangat nilai-nilai kejuangan bangsa. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan dan juga soliditas
dan juga sportivitas. Karena nanti dalam PKB Juang ini tidak hanya seminar, tapi ada kegiatan lain olahraga, kemudian juga ada kegiatan lain yang sifatnya integratif. Yang ketiga tentunya adalah memantapkan sinergitas dan solidaritas TNI. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi, itu adalah merupakan salah satu sasaran daripada kegiatan ini, yaitu bahwa sinergitas TNI Polri ini tidak hanya di level atas, dan dimulainya tidak hanya langsung di lapangan, tapi dimulai dari pendidikan. Dari Sespimen sendiri adalah mereka calon-calon menjadi Kapolres, Kapolres. Kemudian kalau di Siswa Angkatan mereka akan menjadi komandan batalion, komandan lanut. Ya, yang tentunya mereka akan berada di lapangan dan akan saling berkomunikasi. Nah, pada saat mereka di pendidikan, dengan mereka sudah menciptakan suatu situasi yang kondusif dalam arti sinergitas yang bagus, tentunya nanti mereka akan, harapannya mereka akan diimplementasikan di dalam kegiatan pada saat di lapangan, termasuk di sekolah Sespinti dan juga Sesko TNI yang nantinya akan jadi Kapolda, dan juga kalau di Sesko TNI akan jadi Danrem dan seterusnya. Itu tentunya akan menjadi suatu bentuk bahwa selama mereka pendidikan mereka sudah diajar tentang sinergitas dan soliditas, implementasi di lapangan diharapkan akan terjadi. Mungkin ada tambahan, Bang? Ya, tentu kalau tadi katakan bahwa program PKB Juang ini merupakan bagian dari literasi pemimpin dan kepemimpinannya. Kita boleh mengatakan pada konteks ini adalah bagaimana untuk selalu tercerahkan, karena pemimpin ini sang pencerah, karena akan menjadi inspirator, bagaimana selalu bisa memberdayakan, dan kita ini mulai paham akan keutamaan. Sebagai anak bangsa sadar bahwa TNI Polri merupakan pilar bangsa ini, sehingga soliditas merupakan bagian penting dan mendasar. Kalau tadi katakan yang di bawah tak kenal maka tak sayang, kita selalu harus dialog, karena bangsa yang beradab menyelesaikan konflik secara beradab dengan dialog. Saya kira demikian. Satu lagi ya, saya kira. Silakan. Nama saya Genta, Pak, dari Antara. Pertanyaannya tadi kan persoalan soal Papua itu banyak dibahas ya Pak dalam acara ini. Apakah memang kegiatan ini sebenarnya temanya bukan berangkat dari situ, jadi dari awal kita berupaya untuk mengubarkan bahwa sinergitas TNI Polri itu sangat dibutuhkan. Nah, contohnya adalah implementasi di lapangan pada saat operasional. Masalah perbedaan penyebutan itu adalah suatu perbedaan yang tentunya bersifat politis untuk bisa memberikan dampak bahwa pasukan yang di lapangan atau personil Polri yang di lapangan itu mempunyai semangat untuk bisa sama-sama bagaimana memberantas dalam arti tetap menjaga kondisivitas di Papua. Saya kira itu. Itu jadwal itu di kepala biro tim protokol sudah listnya itu sudah banyak sampai hari ini ya. Intinya saya nanti akan menyampaikan bukan ini apa harapan, artinya begini, saya seorang jenderal TNI Purnawirawan Prabowo 2024 ini akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya harap ini nanti bisa diambil benang merahnya, kira yang menarik dari Pak Prabowo. Ya. Terkait dengan sinergitas TNI Polri yang siap mewujudkan bagaimana kita bisa bersatu untuk maju. Ini beliau pengennya seperti itu. Mari kita bersatu untuk maju. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini baru beberapa waktu yang lalu ini kegiatan ini dilaksanakan, jadi tanggal 4 ya kalau nggak salah ya, 4 Mei yang lalu ya, 4 Mei malam, Sabtu malam, beliau mengundang silaturahmi dengan beberapa alumni Akmil Akademi ya, dan kepolisian angkatan 71 sampai 75 ya. Di situ beliau menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan inilah yang sangat mahal. Apabila bisa dipertahankan, negara kita akan terus langgeng, akan kuat, akan abadi. Luar biasa ya. Persatuan dan kesatuan ini sangat mahal.